الشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatul iman, jamaah Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sesuai dengan nama masjid ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, diizinkan, diperkenankan oleh Allah bisa memasuki salah satu pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Dan pintu surga itu dimasuki oleh orang-orang yang gemar saum, orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap nama kita adalah orang-orang yang akan menikmati surganya Allah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salafus saleh dulu mereka masih berdoa kepada Allah sampai 6 bulan dari selesainya Ramadan. Semoga Allah menerima amalan-amalan mereka. Ini kurang lebih 2 pekan kita lepas dari Ramadan, dan kita berharap semua amalan kita benar-benar diterima oleh Allah. Doa-doa kita diijabah oleh Allah. Hari ini dan selanjutnya kita masih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena pada prinsipnya waktu di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan sama. Waktu sholatnya tidak berbeda, masjidnya juga nggak pergi kemana-mana. Amalan-amalan apa yang ada di dalam Ramadan juga ada di luar Ramadan. Tinggal bagaimana kita mampu menjaga itu semuanya tetap berkelanjutan, dan insya Allah semangat kita justru semakin bertambah. Kita merenung, kalau ada orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, memang ada faktor-faktor pendukung. Di antaranya adalah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala belenggu para setan. Setan-setan dibelenggu. Maka jika ada orang yang masih kesetanan, itu menunjukkan ada perangai setan pada dirinya. Kenapa? Setannya dibelenggu. Sementara jika dia masih melakukan hal-hal yang sejalan dengan apa yang setan lakukan, mungkin setan bertanya, jadi setan yang sebenarnya lu apa gue? Padahal setannya sudah dibelenggu. Berarti perlawanan kita terhadap unsur di luar diri kita ya adalah ya tadi lawan setan. Setannya dibelenggu. Lalu yang ada adalah perlawanan terhadap sesuatu yang ada pada diri kita. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, motivasi reward yang kita terima ya, dari pelaksanaan ibadah-ibadah kita. Betapa pahala ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya, melalui amalan-amalan wajib yang berkali lipat pahala didapat di luar dari waktu itu. Kemudian amalan-amalan sunnah juga dilipat gandakan seperti amalan wajib nilai pahalanya. Apalagi jika kita semuanya ditakdirkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beramal dalam waktu yang singkat, tapi nilai ganjaran yang amat sangat luar biasa. Baik, memang itu ada kekhususan di Ramadan. Tapi secara prinsip amalan, maka apa yang di luar Ramadan pun masih ada. Ketika kita sholat malam pada malam-malam bulan Ramadan, di luar Ramadan juga ada amalan sholat. Ketika ada amalan saum pada bulan Ramadan, juga ada amalan saum sunnah di luar Ramadan. Ketika ada zakat fitri yang kita tunaikan, khususnya adalah terakhir sebelum khatib naik mimbar pada hari raya Idul Fitr, maka sesungguhnya adalah berzakat, berinfak, bersedekah, kemudian hibah, wakaf dan lain sebagainya masih bisa kita lakukan juga. Banyak peluang kebaikan itu, tinggal bagaimana perjuangan kita menjaga amalan-amalan yang kontinu, yang berkelanjutan, karena pada prinsipnya kita bukan hamba Ramadan. Allah ada pada setiap masa. Allah selalu ada untuk kita semuanya. Maka siapa yang mencari Allah, siapa yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka sepanjang masa dia terus melakukan pengabdian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, karuniakan kami keistiqomahan. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hari ini masih terus berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qiraatana wa zakatana wa a'malana. Mudah-mudahan amalan-amalan itu adalah amalan yang benar-benar diterima oleh Allah, dan boleh terus berdoalah seperti itu dan kemudian lakukan amalan-amalan berikutnya. Nah ikhwah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengupas tentang kesucian. Ya, kita setelah Ramadan memasuki Idul Fitr, yang sering kita artikan Idul Fitri itu apa istilahnya? Hari Lebaran atau Idul Fitri kembali kepada kesucian. Ya, secara bahasa sesungguhnya Idul Fitri itu adalah kembali berbuka, makan. Id artinya kembali, fitri ini dari futur, artinya makan. Maka orang yang salat Idul Fitr disunahkan, dianjurkan untuk menunjukkan bahwa hari itu dia tidak berpuasa, sekedar ada yang dicicipi. Untuk apa? Menunjukkan hari itu adalah hari yang memang harus berbuka. Tidak boleh berpuasa. Haram bahkan hukumnya berpuasa pada hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, Id kembali, Al-Fitr berbuka. Setelah katakan tahun ini 30 hari kita berpuasa, maka pada tanggal 1 Syawal yang tadinya pagi biasa menahan dari makan dan minum, maka hari itu adalah hari kembali memakan, hari kembali berbuka, tidak berpuasa, maka maknanya Idul Fitr. Ya, kembali berbuka dan haram hukumnya kita berpuasa. Ya, prinsipnya tentang 1 Syawal. Kalau kita sudah meyakini masuk hilal bulan Syawal, maka 1 Syawal haram hukumnya berpuasa. Tapi bila kemudian ya kita yakin Ramadan genap sampai 30 hari, tidak 29, dan kita masih meyakini masuk hari ke-30 belum masuk 1 Syawal,
maka haram hukumnya berbuka pada hari itu. Jadi kalau saya ditanya kemarin Idul Fitrinya ikut siapa? Ikut pemerintah apa ikut yang lain? Saya bilang bukan ikut pemerintah, bukan ikut yang lain, tapi ikut hilal. Mana keyakinan kita? Hilal itu yang kita lihat. Ketika kita tidak mampu melihat dengan mata kepala kita, tentu kita berkeyakinan terhadap orang yang melihatnya, kita berkeyakinan terhadap orang yang punya pengetahuan tentangnya. Maka ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Idul Fitri kembali adalah maknanya berbuka. Yang kedua, ya sering juga dikatakan fitr ini kembali suci. Ya, maka doa yang sering kita lantunkan di antara kita, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk al-aidin, orang-orang yang kembali kepada fitrah kita dalam keadaan suci, wal faizin, orang-orang yang meraih kemenangan walaupun di dunia ini kemenangan besar, bukan kemenangan yang hakiki. Kemudian wal makbulin, semoga kita dijadikan orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah doa yang sering kita sampaikan di antara kita, ya. Walaupun dulu para sahabat mereka saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, kalau kita mengartikan kemudian Idul Fitr adalah kembali kepada kesucian, iya, memang kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan mendapatkan pembersihan. Pembersihan dari apa? Dari noda-noda, dari dosa-dosa yang selama ini kita tumpuk dengan saum, dengan salat, dengan zakat, dengan amalan-amalan yang kita lakukan, termasuk sibuk membaca Al-Quran, berbagi, membahagiakan orang lain. Insya Allah ini amalan-amalan pembersih atas dosa-dosa kita. Maka ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan jika itu adalah benar-benar pembersih buat kita, keluar dari Ramadan kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkaitan bagaimana menjaga kesucian itu dan apa yang kita lakukan. Bicara tentang kesucian, ya, sering dikaitkan dengan istilah tazkiyatun nafs, ya. Tazkiyatun nafs ini adalah pembersihan jiwa. Kemudian sering juga diartikan dengan tathir, ya. Ya. Tathir, kemudian juga dengan apa namanya? Taharatul batin, pembersihan batin. Nah, maka kita mengenal ada namanya taharah, bersuci dalam Islam. Yang pertama dengan cara mandi sebagai bebersih dari hadas besar. Yang kedua adalah berwudu sebagai bersih-bersih dari hadas kecil. Dan itu semuanya punya makna yang luar biasa buat kita dan mudah-mudahan menjadi amalan keseharian kita. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada para sahabat. Ini berkaitan dengan bersih-bersih. Jika engkau punya rumah, di depan rumahmu ada sungai mengalir, lalu engkau mandi 5 kali di sungai itu, kira-kira bersih tidak badanmu? Bersih ya Rasulullah. 5 kali. Kita ini jangankan 5 kali mandi, ya. Ya, yang umum 2 kali, ya. Kadang-kadang sekali juga, ya. Sekali mandi, ini saja insya Allah bersih. Apalagi sampai berulang kali mandinya dalam 1 hari. Maka Rasulullah memberi kabar gembira. Begitulah orang-orang beriman. Begitulah orang-orang Islam, dia dibersihkan oleh Allah berkali-kali dalam setiap hari. Di antaranya apa? Dengan salat. Salat itu menjadi pembersih atas diri kita.
Sekarang siapa yang bisa menjamin kita ini benar-benar tidak punya dosa? Dari katakanlah tadi berangkat dari rumah ke tempat bekerja kita ini, kemudian tugas yang kita lakukan, nanti kembali lagi ke rumah, adakah kita yang benar-benar mampu menahan pandangan mata? Adakah kita yang benar-benar mampu menjaga lisannya? Tidak ada caci maki, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada membuka menceritakan aib orang lain. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga adakah jemari-jemari kita ini benar-benar terjaga? Tidak menyentuh, tidak mengambil yang bukan hak, yang bukan milik kita. Lalu asupan yang melewati kerongkongan kita, apakah benar-benar kita yakin semuanya dalam keadaan yang halal, tidak bercampur sedikit pun dengan yang haram, tidak bercampur dengan yang syubhat? Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang salat. Beruntunglah orang-orang yang diberi kenikmatan dalam salatnya. Dan kita tahu, sebelum kita salat pasti diawali dengan wudu. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, ila akhiril ayat. Kalau orang-orang beriman kita ini salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Ya, tentu yang dianggap wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut terus sampai pinggir dari telinga kita ini sampai bagian bawah. Ini adalah wajah. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai dengan siku. Wamsahu, beda antara wajah tangan dengan kepala. Kepala bukan igsilu, tapi imsahu. Kepala adalah usap. Ya. Boleh memang hanya sebagian sedikit saja dari bagian kepala. Ya. Tapi yang afdal adalah mulai dari depan, ya, tangan ini ditaruh di telinga, kemudian ditarik ke belakang, dibalikkan lagi ke depan, ini yang utama. Walaupun boleh hanya sedikit saja. Kemudian kaki ilal ka'bain, dari kaki sampai dengan mata kaki. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diiringi dengan apa? Niat. Namanya amalan mesti niat. Kemudian tertib melakukannya, jangan sampai kaki duluan baru wajah. Sesuai dengan urutan. Maka inilah rukun dalam wudhu kita. Orang yang sholat, dia diwajibkan berwudhu. Seandainya dia sudah berwudhu dari waktu zuhur sampai asar dia tidak batal, dan dia yakin tidak batal, boleh dia lanjutkan selama masih dalam keadaan berwudhu. Afdol, namun yang utama tajdidul wudhu, dia kemudian memperbaharui wudhunya. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berwudu ini adalah bagian dari menjaga kesucian. Bersuci diantaranya dengan berwudu ketika kita mau sholat. Namun yang perlu kita ingat adalah, ya, wudu ini bukan hanya sekedar membasahi anggota yang wajib dibasuh atau diusap, tapi maknanya yang kita ambil. Dalam rangka menjaga kesucian kita, kemarin sudah dapat ampunan Allah, kita telah zakati harta kita dalam keadaan bersih, maka berikutnya semoga terjaga kesucian ini. Ketika kita kembali Idul Fitri, mudah-mudahan kesucian ini tetap terjaga. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Imam Ghazali kemudian dalam Ihya Ulumuddin beliau menyebutkan tentang tingkatan bersuci, ya. Yang pertama adalah bicara tentang lahiriah, ya. Apa suci lahiriah? Suci lahiriah ini membersihkan anggota tubuh kita dari najis dan hadas. Najis ini kelihatan.
ada bentuknya, ada baunya, ada warnanya. Ini najis. Sementara hadas tidak kelihatan, tapi hadas juga perlu dibersihkan. Di antaranya apa? Jika orang selesai jima hubungan suami istri, ya dia disebut berhadas. Ya, dia disebut berhadas. Wanita yang dalam keadaan haid, dia berhadas. Ya, maka caranya dengan apa? Ya mandi. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersuci lahiriah kita adalah mengangkat najis. Jangan sampai ada kotoran yang disebut najis. Namun perlu kami ingatkan, yang kotor belum tentu najis. Tapi kalau najis sudah pasti kotor. Di mana yang kotor belum tentu najis? Contohnya adalah debu yang kita pakai. Maka kalau orang pakaiannya hanya sekedar kena tanah yang diyakini tidak bercampur dengan najis, ini dianggap suci. Ya, bahkan tanah bisa dipakai salah satu alat untuk bersuci. Ketika tidak ada air, maka tanah atau yang kita sebut dengan debu ini bisa dipakai untuk bersuci. Tayamum namanya. Maka yang kotor belum tentu najis, tapi yang najis sudah pasti kotor. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kembali bahwa ketika kita ini bersuci, membersihkan lahiriah kita adalah membersihkan dari najis dan hadas. Caranya entah itu dengan mandi jika itu hadas besar, kemudian dengan berwudu jika itu hadas kecil, kemudian dengan tayamum bila tidak mendapati air. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang disucikan, yang dibersihkan adalah raga, badan kita. Caranya dengan mandi, wudu, tayamum. Dan tadi sudah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang yang mau sholat, maka dia wajib suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, hadas kecil cukup dengan wudu, hadas besar maka wajib mandi. Maka siapa yang dia mandi untuk hadas besar, sesungguhnya dia juga akan mengangkat hadas kecil. Ya, baik. Ini yang pertama, lahiriah. Yang kedua, yang disebut bersuci adalah, ya, tingkatannya adalah membersihkan fisik kita ini dari apa? Dari perilaku yang tidak sesuai, dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Tangan misalnya menyentuh yang bukan hak, mengambil yang bukan milik, maka orang yang menjaga kesuciannya, tangan ini tidak menyentuh yang bukan hak, tidak mengambil yang bukan milik. Lidah yang dia jaga kesuciannya adalah lidah yang tidak mudah mengeluarkan sumpah serapah, lidah yang tidak gampang mencaci maki, lidah yang tidak gampang menceritakan aib orang lain. Kenapa? Jika itu dia masih lakukan, dia belum menjaga kesucian dengan anggota tubuhnya. Wajah jauh dari kesombongan, wajah tidak menatap dengan meremehkan orang-orang yang ada di sekitarnya, atau menatap yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang kedua adalah bersuci dari menjaga anggota tubuh ini dari melakukan hal-hal yang mengundang dosa, dari kemaksiatan. Nah, Ramadan sudah mengajarkan itu kepada kita kemarin. Rugi dong kalau dia lapar, dia haus, tidak makan, tidak minum, tapi mulutnya tidak dijaga. Rugi dong, dia tahan lapar, dia tahan haus, sementara pandangan matanya tidak terjaga. Rugi dong kalau kemudian dia menahan lapar, dia menahan haus, tapi kelakuannya adalah bukan kelakuan orang yang merasa sedang ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersuci yaitu menjaga anggota tubuh kita ini dari perilaku yang menyimpang, dari perilaku yang kemudian mengundang dosa, dari perilaku yang dianggap sebagai maksiat. Kemudian ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berikutnya adalah
bersuci kata Imam Ghazali adalah menjaga qalbu, ya, hati yang kita sebut hati. Ya, walaupun bahasa Indonesia orang suka menyebutnya kalbu. Padahal kalau pakai bahasa Arab, kalbu itu artinya guguk, anjing. Jadi kalau orang bilang namamu ada di kalbuku, kasihan itu nama, ya. Kalbu, ya ini bahasa Indonesia jadi kalbu, bahasa Arabnya qalbu. Walaupun kemudian qalbu aslinya dari bahasa Arab sesungguhnya bukan makna hati. Qalbu itu artinya jantung, ya. Jantung sebagai sumber dari segalanya. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bersuci berikutnya adalah membersihkan qalbu yang kemudian kita terjemahkan dengan hati. Bagaimana hati ini bersih dari kotoran-kotoran. Kotoran apa? Kotoran-kotoran yang menutup dari cahaya nurani. Sering kita gandengkan hati nurani. Hati nurani yang tidak memancarkan nur, yang tidak memancarkan cahaya, biasanya hati sering mengalami kegelisahan, keresahan, ketidaknyamanan. Dia punya seolah tidak punya, berada di keramaian seolah dia dalam kesendirian, padahal dia bisa melakukan sesuatu seolah tidak punya kekuatan. Ya, ini karena nurnya tertutup, ya. Maka jangan sampai nur ini, cahaya ini tertutup. Hati mesti dibersihkan, mesti disucikan dari apa? Dari kotoran-kotoran yang menempel di hati itu. Dari apa? Dari akhlak al-madhmumah, dari akhlak yang buruk atau virus-virus yang akan menutupi cahaya hati. Di antaranya apa? Sifat iri, dengki, ria, ujub, sum'ah, memiliki dendam kesumat. Nah, ini adalah bagian-bagian yang perlu dibersihkan, perlu disucikan hati ini dari hal-hal yang demikian. Maka kemarin lihat apa yang terjadi di bulan Ramadan, kemudian diakhiri dengan Idul Fitri. Masya Allah, kita saling mengikhlaskan di antara kita, saling memaafkan di antara kita. Tadinya sesuatu yang mengganjal kita hilangkan, sesuatu yang tidak nyaman kita sisihkan. Yang ada adalah saling memuliakan, saling menyayangi, saling menghormati. Mudah-mudahan suasana ini terus terjaga. Kemaafan di antara kita adalah kemaafan yang tulus, dan meminta maafnya adalah meminta maaf yang tulus juga, sehingga kita termasuk orang yang menjaga kebersihan hati kita, menyucikan hati kita dari noda-noda yang membuat hati menjadi tidak nyaman. Berikutnya ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali yang keempat adalah membersihkan sir. Sir ini lebih dalam daripada qalbu, ya. Maka orang suka menyebut lagi rahasia hati. Padahal hati aja nggak kelihatan, disebut lagi dengan rahasia hati. Yang terdalam dari bagian hati itu, itulah yang kemudian ada iman kita di situ. Maka apa yang perlu dibersihkan? Kesucian macam mana berkaitan dengan sir kita? Jangan sampai ada selain Allah pada sir kita. Ya, membersihkan, maka membersihkan sir ini adalah membersihkan sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kemarin kita bangun iman. Ramadan kemarin kita melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan, yakin kepada Allah. Imanan wahtisaban. Puasa sih kita tahu orang bisa kok dia makan minum tanpa dilihat oleh orang lain. Bisa kok dia melakukan sesuatu yang kemudian tanpa diketahui oleh orang lain. Tapi mengapa dia jaga? Karena dia masih punya keyakinan ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah ada iman. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ada selain Allah di hati. Ini yang hari ini barangkali kita semua mudah-mudahan termasuk orang yang mampu menjaga kebersihan dari sir kita.
kita sudah harus kuatkan la ilaha illallah. Bukan hanya di kerongkongan, bukan hanya di lisan, tapi sistem hidup. Bahwa la ilaha illallah, kita ini dari Allah, sedang hidup di atas buminya Allah, menerima karunia rezeki dari Allah, kelak akan kembali kepada Allah, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah titipkan kepada kita. Maka Nabi mengingatkan, nanti seorang hamba ketika di akhirat, dia akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Dia tidak akan diberikan kesempatan bergerak sebelum ditanya dulu oleh Allah dari 4 hal. Tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang fisik jasadnya, tentang hartanya. Ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jika hasil dari screening ini lulus, insya Allah dia akan bahagia. Tapi jika ada yang nyangkut-nyangkut, maka konsekuensinya adalah dia akan berhadapan dengan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia tidak akan mampu lari, dan tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat orang-orang yang di dunia selamat dari jeratan hukum, jelas bersalah, tapi selamat dari jeratan hukum ketika dia tidak taubat kepada Allah. Dan kalau dia hubungannya dengan manusia dan dia tidak minta maaf, maka siap-siap nanti di akhirat dia akan berhadapan dengan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia tidak lagi mampu bisa berbuat apa-apa. Dunia boleh selamat, tapi di akhirat nanti dia masih mempertanggungjawabkan itu. Maka beruntunglah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah, urusan-urusannya selesai di dunia ini, urusan-urusannya dalam keadaan yang terbaik. Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya baru bincang-bincang dengan seorang bapak yang ya tidak lagi muda, usianya sudah lebih dari 70, tapi subhanallah dia sudah menyiapkan untuk hari esoknya. Beliau katakan, Ustadz, saya yakin kematian itu pasti datang, saya juga tidak tahu, tapi saya ingin bersih-bersih semuanya sudah, dan saya sudah menyiapkan termasuk harta. Sempat terlilit hutang 350 miliar. Alhamdulillah, beliau katakan sudah lunas semuanya. Hanya 350 miliar. Beres semuanya. Lalu beliau katakan, saya sudah keluarkan zakat, saya tunaikan segalanya, dan saya menikmati ibadah dengan Allah. Sekarang buat anak-anak saya pun sudah saya siapkan. Daripada nanti mereka ribut-ribut urusan warisan, saya sudah siapkan catatan-catatan. Buat anak perempuan, kata beliau, saya sudah siapkan masing-masing 25 miliar. Buat anak laki-laki, mithlu hadzil unthayain, dapat 2 dia, 50 miliar. Sayang nama kita nggak termasuk itu sebagai anaknya. Lah ini subhanallah ya, dia sudah menyiapkan segalanya. Ya tentu Allah memberikan kepada kita dengan kelebihan kita masing-masing. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyadari betul dunia ini pasti berujung buat dia. Yang kedua, apa yang ada ini hanyalah titipan dari Allah, kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengatakan, boleh enggak kalau saya masih sisihkan 1/3 lagi yang akan saya wasiatkan? Oh boleh, 1/3. Yang lain adalah hak ahli waris, 1/3 boleh. Beliau katakan, saya ingin kembali membangun masjid. Menunjukkan apa? Dia sudah punya amalan membangun masjid, tapi pingin lagi menambah amalan-amalannya. Nah ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali tentang bersuci tadi ya. Suci, sekali lagi kata Imam Ghazali, adalah baik menjaga mengangkat hadas ataupun membersihkan raga kita dari najis dan hadas. Kemudian secara fisik lahiriah kita ini adalah menjaga badan kita dari kemaksiatan. Lalu yang ketiga adalah menjaga hati kita tidak ternodai oleh kotoran-kotoran yang menutup nurani. Kemudian yang keempat adalah menjaga sir kita ini dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada la ilaha illallah. Inilah hakikat kesucian sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Kesimpulannya, ikhwas yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai dari mana? Mari kita senang bersuci. Di antaranya senang menjaga wudhu.
Imam Malik, beliau mengumpulkan 100.000 hadis, ya, yang kemudian dikumpulkan dalam kitab beliau yang namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu artinya kitab atau tulisan yang disepakati, karena beliau kumpulkan 70 ulama pada waktu itu, beliau sodorkan hasil karya beliau, semua sepakat, maka dinamakan kitab itu Al-Muwatta. Beliau mengatakan, tidaklah aku menulis satu hadis itu kecuali aku dalam keadaan berwudu. Artinya setiap kali beliau menulis hadisnya, beliau menjaga wudu beliau. Berwudu, kemudian beliau tenang menulis hadisnya, jadi dalam keadaan berwudu. Yang kedua, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal, jangankan fisiknya dia, Nabi mengatakan, suara terompamu, suara sendalmu udah kedengeran di surga. Siapa sahabat itu? Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an, Bilal, ya, sahabat Bilal. Sahabat Bilal bin Rabah ini adalah sahabat yang dikatakan Rasul, suara sendalnya aja udah kedengeran di surga. Apa amalan istimewanya Bilal? Kata beliau, beliau selalu menjaga wudu, dan ketika beliau memperbaharui wudunya, beliau sholat sunnah 2 rakaat dalam keadaan berwudu. Lalu ada seorang ibu yang saya baca dalam sebuah artikel, dia punya anak yang bagus, anak yang punya perangai yang indah, anak yang dipandang oleh orang lain, kok anak ini bagus kelakuannya. Kemudian dicari tahulah orang tuanya, kira-kira apa yang kelihatan dari anak ini, perangai akhlaknya bagus, kemudian cerdas, kemudian anak ini Masya Allah hebat, apa amalannya? Akhirnya ketika didatangi rumahnya baru dijelaskan, selama ibunya mengandung anak ini, setiap kali dia makan, tidak pernah dia makan kecuali dalam keadaan berwudu. Ibunya ternyata setiap kali makan selalu dalam keadaan berwudu. Supaya apa? Setiap apa yang masuk ke dalam tubuhnya kemudian diolah di dalam menjadi sesuatu yang juga berdampak positif, ya, dari apa? Karena dalam keadaan suci. Jadi kesucian itu bukan hanya bagian luar, tapi adalah bagian dalam. Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ketika anaknya sudah lahir, suaminya cerita, istriku tidak pernah menyusui anaknya selama 2 tahun kecuali dia menyusui dalam keadaan berwudu. Betapa sabarnya wanita ini. Istriku amat sabar. Ini kesaksian suaminya. Ketika dalam keadaan dingin sekalipun, disebutkan dalam musim salju, dan kamar mandi mereka, wudu mereka bukan berada di dalam rumah. Tengah malam saat anaknya menangis ingin disusui, dalam keadaan yang amat sangat dingin, dengan sabar istrinya berjuang tetap berwudu, setelah berwudu baru menyusui anaknya. Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari kesucian yang diperjuangkan, yang kita suka sebut dengan riyadhah yang seperti itu berdampak. Maka siapapun kita yang menginginkan diri kita, keluarga kita dalam kebaikan-kebaikan, adakah kita sudah beriadah menjaga kesucian itu? Jika ada anak kita berperangai tidak baik, pernahkah kita bermuhasabah apa yang kita beri kepada mereka? Makanan apa? Minuman apa? Baik, makanannya halal, minumannya halal. Pertanyaannya, bagaimana mencarinya? Apakah cara mencari kita juga dengan jalan yang halal? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sering disebut ada anak durhaka kepada orang tua, kadang-kadang dimulai kedurhakaan itu dari orang tuanya. Memberikan yang tidak halal kepada keluarga, memberikan yang tidak baik kepada keluarga, dan itu berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Maka menjaga kesucian ini adalah keniscayaan, dan Allah suka dengan orang-orang yang menjaga kesucian. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul
mutatahhirin. Allah suka, Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menjaga kesucian. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya untuk terus menjaga kesucian lahir dan batin. Kita senang berwudu dan kita senang kemudian menjaga kesucian itu. Nanti di akhirat Nabi menjelaskan dari mana Nabi mengenali umatnya kita ini sebagai umat beliau. Akan nampak ghurran muhajjalin, nampak dari bekas-bekas air wudhu mereka. Seperti kuda yang kakinya diikat dengan gelang yang berwarna putih, sementara kaki kuda itu berwarna hitam. Maka demikianlah wudhu yang kita lakukan akan memancarkan cahaya, dan itulah di antara cara Rasulullah SAW mengenali umatnya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Rasulullah dalam keadaan membahagiakan. Rasulullah terima kita sebagai umatnya, dan semua kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.